Semua hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Riau. Seorang ibu tengah mendapati putrinya terlentang di atas tempat tidur. Namun keadaan tersebut tidak wajar. Hal ini terlihat ketika sang ibu mengunjungi rumah putrinya. Ia mengintip lewat jendela kecil. Karena merasa curiga, sang ibu menggedor-gedor pintu. Namun beberapa menit setelah ditunggu tidak ada respon. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Risma Fatmawati, warga Tanjung Batu Kota. Risma merupakan putri dari pasangan Haisul dan juga Nurida. Kehidupan Risma Fatmawati tidak seperti teman-teman sebayanya, lantaran ia memutuskan untuk menikah muda, yakni di usia yang belia 15 tahun. Di Indonesia sendiri, usia matang minimal perempuan yang bisa mendaftar untuk menikah yaitu 22 tahun. Risma dipersunting oleh laki-laki yang bernama Iwan. Mereka berdua merasa sangat cocok. Mereka sudah cukup lama bersama. Tidak hanya itu, keduanya juga sering bepergian. Usia Risma dan juga Iwan tidak terpaut jauh. Iwan pada saat itu berusia sekitar 17 tahun. Melihat keduanya sering bepergian bersama, pihak orang tua mereka sepakat untuk segera meresmikan hubungan mereka. Sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius, kedua orang tua mereka mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah tentang kelanjutan hubungan mereka. Alasannya, orang tua Risma dan juga Iwan tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah musyawarah selesai dilakukan, mereka sepakat untuk segera menikahkan Iwan dan juga Risma. Singkat cerita, acara pernikahan pun telah selesai dilakukan. Setelah resmi menikah ini, Risma dan juga Iwan memutuskan untuk keluar dari rumah orang tua mereka. Mereka berdua ingin membangun keluarga kecil yang bahagia. Beberapa hari setelah mereka memutuskan untuk pindah, akhirnya Iwan dan juga Risma menemukan tempat kontrakan yang pas untuk kantong mereka. Kontrakan tersebut berada di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Tahun demi tahun berlalu, akhirnya tepat 2024, usia pernikahan Risma Fatmawati dan juga Iwan genap memasuki usia 4 tahun. Pada pernikahan yang sudah menginjak 4 tahun ini, mereka berdua sudah dikaruniai 2 anak laki-laki yang usianya cukup berdekatan. Anak pertama mereka berusia 3 tahun dan anak keduanya berusia 1 tahun. Akhir-akhir ini Risma dan juga Iwan sering cekcok. Keduanya sering cekcok masalah-masalah sepele. Karena keadaan rumah yang mulai tidak nyaman seperti dulu lagi, Risma mulai menunjukkan perubahan. Setiap Iwan pulang kerja, Risma seringkali tidak memasak, tidak mencuci baju, bahkan tidak melayani Iwan. Dari sini pun Iwan mulai merasa kesal juga. Iwan merasa kesal lantaran sering tidak mendapatkan perhatian Risma. Hingga pada akhirnya Iwan menduga istrinya memiliki selingkuhan. Tanggal 4 Mei 2024, seperti biasa Iwan pulang kerja. Ketika sampai di rumah, ia tidak melihat istrinya berada di dalam rumah, sementara anak-anaknya ditinggal sendirian di dalam kamar. Iwan mulai gelisah tidak karuan. Iwan merasa cemburu buta yang luar biasa. Pikiran pun juga kacau. Sembari ingin menghilangkan rasa gelisahnya, Iwan segera membawa anak-anaknya yang masih kecil untuk jalan-jalan dan berbelanja di supermarket Tanjung Batu. Setelah selesai berbelanja, mereka pun pulang sekitar jam 9 malam.
Sesampainya di rumah, Iwan pun lalu masuk ke kamar mandi untuk buang hajat. Di kamar mandi itulah pikiran Iwan mulai kalut tak karuan. Pikirannya tak terkendali hingga muncul niatan jahat untuk menghabisi sang istri. Iwan selalu dihantui rasa sakit hati atas perlakuan istrinya selama ini. Pada saat bersamaan, Iwan melihat sikat gigi bekas. Tanpa pikir panjang, Iwan pun kemudian mematahkannya dan langsung mengasahnya di lantai kamar mandi hingga runcing. Beberapa menit di kamar mandi, akhirnya Iwan segera keluar. Sembari menunggu sang istri, Iwan bersembunyi di belakang pintu. Ketika jam menunjukkan sekitar jam 10 waktu Indonesia Barat, terdengar suara istrinya dari luar. Saat Risma masuk ke dalam rumah, Iwan langsung membukakan pintu, kemudian menutup pintu rapat-rapat. Setelah itu, Iwan mencoba mengajak ngobrol Risma secara baik. Namun siapa sangka ajakan Iwan ini tidak mendapat respon yang baik. Risma tetap kasar dan juga tidak mau mendengarkan Iwan. Keadaan semakin pelik. Iwan dan Risma pun akhirnya ribut besar. Karena percecokan hebat itu tidak kunjung selesai, akhirnya Iwan mendorong Risma ke tempat tidur dan langsung mencekiknya. Risma yang kesakitan itu berusaha berontak dan masih berusaha melawan. Disitulah Iwan menguatkan cekikannya kembali dan yang terakhir menusuk leher Risma dengan menggunakan sikat gigi yang telah dia asah di kamar mandi. Setelah Risma dipastikan tak bernyawa, Iwan pun lantas masih sempat-sempatnya menidurkan anaknya di samping Risma sembari memangaikan selimut kepada Risma seolah-olah Risma sedang tidur. Sedangkan Iwan sendiri juga ikut berbaring di dekat Risma. Pada jam 12 malam waktu Indonesia Barat, Iwan pun keluar dari rumah lewat pintu belakang, kemudian menuju daerah Batu Lima dan menumpang tempat tidur di teras rumah warga. Setelah subuh hari, Iwan melanjutkan perjalanan hingga bertemu dengan angkutan umum menuju Pelabuhan Kundur Utara. Keesokan paginya, tanggal 5 Mei 2024, Norida yang merupakan orang tua Risma berkunjung ke kontrakan mereka. Norida melihat sandal anaknya masih tertata rapi. Norida berusaha mengintip dari jendela kecil, kemudian dia melihat anaknya sedang berbaring di atas kasur. Kemudian ia menggedor pintu kontrakan namun tidak ada respon. Setelah beberapa kali tidak ada respon, akhirnya pintu kontrakan didobrak. Setelah berhasil dibuka, Norida melihat Risma sedang berbaring di kasur bersama anaknya. Namun betapa terkejutnya Norida ketika selimut yang dikenakan anaknya itu dibuka. Norida melihat pemandangan yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Ia melihat ada sikat gigi bekas yang tertancap di leher Risma. Norida syok dan segera meminta bantuan kepada warga untuk melaporkan kejadian yang menimpa keluarganya ini kepada pihak kepolisian. Beberapa menit kemudian, personel polsek setempat dengan segera tiba di tempat kontrakan Risma dan mereka pun langsung melakukan olah TKP. Sembari dilakukan olah TKP, mereka kemudian membawa Risma ke Rumah Sakit Umum Tanjung Batu. Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus mengatakan hasil TKP dinyatakan bahwa Risma luka di bagian leher yang menyebabkan kematian. AKBP Fadli Agus segera memerintahkan petugas untuk langsung melacak keberadaan Iwan yang kabur meninggalkan lokasi kontrakannya. Tidak butuh waktu lama, hanya butuh waktu 6 jam saja. Kemudian akhirnya polisi berhasil menangkap Iwan. Iwan berhasil ditangkap di Pelabuhan Tanjung Berlian, Kecamatan Kundur Utara. Pada saat ditangkap itu, Iwan sedang turun dari angkutan umum. Penangkapan Iwan cukup dramatis. Pasalnya, Iwan berupaya untuk kabur namun gagal. Polisi terpaksa memberikan tindakan terukur dan juga terarah dengan tembakan ke kaki Iwan.
Polisi terpaksa melakukan ini karena Iwan berusaha melawan saat diamankan, dan akhirnya tim gabungan Polres Karimun bisa berhasil meringkus Iwan dan membawanya ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi dan juga pemeriksaan. Saat pemeriksaan berlangsung, Iwan mengaku sempat terlibat cekcok dengan istrinya. Iwan tidak sedikit pun menyangkal kejadian yang terjadi di TKP. Menurut pengakuan Iwan, cekcok itu terjadi karena sering tidak dilayani oleh sang istri. Menurut pengakuan Iwan, ia mengatakan pernah memergoki sang istri melakukan panggilan telepon dengan seseorang. Karena kesal, kemudian ia gelap mata hingga ia tega melakukan hal yang demikian kepada Risma. Di sisi lain, pada saat ayah dan ibunya Risma, Fatmawati, dimintai keterangan oleh polisi, mereka berdua angkat bicara soal tudingan Iwan yang mengatakan Risma tidak melayaninya, serta ibunda Risma juga membantah tudingan Iwan bahwa Risma bermain dengan laki-laki lain dan juga selingkuh. Saat ini Iwan telah ditahan dan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang telah ia lakukan. Namun hingga pada saat video ini dibuat belum tersebar pasti pasal apa yang akan dikenakan kepada Iwan, dan kemungkinan pasal yang dikenakan kepada Iwan yakni pasal pembunuhan. Itulah cerita mengenai kasus yang berasal dari Riau. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.